Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Oke, hari ini kita akan membahas tentang integral tertentu. Jadi sebelumnya kita udah bahas ya bahwasanya integral itu merupakan suatu bentuk untuk mencari luas di bawah kurva, luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau misalnya bentuknya seperti ini ya, maka kita harus mencari berapa nilai di bawah kurva ini. Jadi dia seperti mencari luas gitu untuk bentuk yang tak tentu. Nah, yang kemarin kita bahas integral tak tentu, artinya tidak ada batasan batas atas atau batas bawah, tidak ada batasan yang menentukan luas daerah ini. Jadi dia secara kontinu. Makanya kita pakai C, karena kita udah bahas juga dia berdasarkan dari turunan. Kenapa itu C? Sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahasnya integral tertentu. Artinya apa? Bahwasanya dia mempunyai batas. Jadi kalau misalnya kita gambarkan sebuah kurva ya, kurva seperti ini misalnya, saya gambarkan dikit. Nah, ini ada kurva, batas dari sini sampai sini. Jadi kita cuma mau nyari yang kita batas ini. Ini batas A dan ini B. Jadi yang mau kita cari adalah yang berada di sini. Nah, mencari luas yang berada di sini dengan batasan A dan B. Nah, inilah dia batas A dan batas B. Nah, batas bawah ini dia lebih kecil daripada batas atas. Misalnya batasnya dari 1 sampai 3, berarti yang A-nya 1, B-nya 3. Jadi untuk mencari integral tak tentu integral tertentu ini sama seperti mencari integral tak tentu ya. Jadi pada integral di awal integral kita udah membahas cara mencari secara rinci ya, atau cara menentukannya. Nah, ini hanya bedanya pada integral tertentu kita memasukkan nilai dari batasnya tadi, batas A dan batas B kita masuk. Nah, di mana batas B ini hasil dari integral batas B dikurang dari hasil dari integral pada batas A. Hanya itu yang membedakan. Untuk pencariannya sama. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu bahwasanya wilayah itu berapa dengan adanya batasan, batas bawah dan batas atas. Artinya ada batasan pada daerah yang mau kita cari. Misalnya daerahnya ini, maka hanya daerah yang ini aja yang mau kita carikan. Oke. Nah, untuk apabila misalnya nilai A-nya lebih kecil dari B, berlakulah bentuk yang tadi. Jadi sebagai contoh kayak gini. X kuadrat ya. Ini X kuadrat berbentuk kurva seperti ini. Nah, dengan batasan gitu. Nah, kita kan mencari luas di daerah di bawah kurva ya. Batasannya ini 1 sampai 2. Nah, kita mau cari daerah ini nih. Kurva yang dibatasi 1 sampai 2. Nanti pertemuan berikutnya kita masih cari integral tertentu pada trigonometri, dan pertemuan berikutnya baru kita cari luas di untuk luas penggunaan integral pada luas dan volumenya. Oke. Nah, ini kita secara aljabar aja untuk mencari nilai integralnya. Jadi kita tentukan X kuadrat itu integralnya berapa? X kuadrat integralnya adalah 1/3 X pangkat 3. Kemudian batasnya apa? Batasnya 1 sampai 2. Jadi nilai X ini kan X ya terhadap DX. Nah, nilai batas X-nya ini kita masukkan pada X yang udah diintegralkan tadi. Jadi hasilnya itu integral, kita masukkan nilainya yang batas atas dikurangi batas bawah. Jadi ini karena 2, yang pertama 2. Nah, pangkat 3 ini kan sama nih ya bentuk ini, cuman X-nya diganti jadi 2 dan kemudian dikurangkan dengan X-nya diganti dengan 1. Nah, hasilnya adalah 7/3 untuk bentuk integralnya. Oke. Nah, ada beberapa sifat-sifat dari integral tertentu secara jabar. Dia ketika batas bawahnya lebih besar daripada batas atas. Untuk batas bawah lebih besar daripada batas atas, maka dia kita keluarkan negatif. Jadi dia pindah. Dia tetap aja penulisannya misalnya batas atasnya lebih besar daripada batas yang bawah. Batas bawah lebih besar daripada batas atas, jadi tinggal kita balik tapi minnya kita keluarin. Jadi dia kebalikannya. Oke, nah kemudian apabila dia sama ya satu batas, maka dia nggak punya integral 0 nilainya. Kemudian C ini bilangan real, di mana C ini kayak konstanta ya atau skalar. Jadi dia bernilai, maka hasilnya ini kemudian dikurangkan aja langsung. Jadi ini 2, integral 2 dx, maka langsung aja 2 buka kurung, nah batasnya ini berapa, kemudian dikalikan dengan 2 tadi, dengan konstanta tadi.
Nah, sifat yang keempat adalah jika F terintegralkan pada batas AB dan C adalah sembarang bilangan real, maka CF terintegralkan pada batas AB. Jadi kalau misalnya tadi kan cuma C ya, konstanta C, kemudian ini ada konstanta C dengan fungsi fx, misalnya 2x, 3x, 3x kuadrat, 4x kuadrat. Nah, 4x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kan bentuk fungsi ya. Nah, 4 tadi kan bentuk konstanta. Jadi sebenarnya sama aja sih, kayak mencari pada tak tentu. Ketika tak tentu itu C ini sebagai konstanta, nah maka dia dikeluarkan aja, kemudian kita cari dari fungsi si fx. Nah, ini kan sebenarnya jadi bentuk. Ini kan kalau misalnya kita integral a dx, maka hasilnya kan ax kan. Nah, x di sini kan batasnya misalnya ini batas A, ini batas B. AB. Maka jadi AB dikurang A kuadrat. Sorry ya, kita jangan buat A. Misalnya di sini 3 deh. Oke. Nah, saya buat 3. Ya, 3. Maka ini kan 3B dikurang 3A. Itu kan sama dengan gini kan? Maka ini kenapa dikeluarkan si C tadi. Nah, ini sama kalau misalnya integral 2x kuadrat sama dengan dx sama dengan, berarti 2-nya kita keluarkan terhadap integral. Nah, sama. Cuman kita buat batasan, batas bawah dengan batas atas. Nah, kemudian batas bawah, batas atas tinggal dikurangkan aja. Oke. Nah, kemudian bentuk yang kelima, jika F dan G terintegral pada AB batas AB, maka untuk tambah dan kurang juga terintegral pada batas AB. Jadi sama sebenarnya dengan integral tak tentu ya, cuman ini pakai batasan. Adanya suatu batas pada si luas tadi, luas kurva tadi ya, di bawah kurva tadi. Nah, ketika dia fx tambah gx, dua buah fungsi, kita bisa memecahkannya pada fungsi fx, kita cari, kemudian masukkan batasnya, dan ditambah dari fungsi gx, kita cari integralnya, kemudian kita buat isi batasannya, hasilnya itu kemudian kita tambahkan antara yang hasil di sini dengan hasil di sini. Sama juga berlaku dengan kurang, ini untuk mempermudah sebenarnya ya. Jadi ketika dia di sini bentuknya gini, mau kalau dia bentuknya misalnya cuma 2x dikurang 3x, ya nggak usah pakai cara kayak gini, karena dia bentuknya sama, ya udah tinggal 2x kurang 3x jadi min x. Tapi kalau ketika dia bentuknya berbeda, 2x kuadrat dikurang 3x, daripada kita ngeluarkan x-nya gitu kan, nah lebih baik kita pisahkan, cari ini dulu baru cari ini dengan batas yang udah ditentukan. Oke. Nah, cara yang terakhir adalah ketika sebuah fungsi gitu, jika C lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, dan fungsi fx terintegralkan pada batas AC dan CB, nah batasnya AC dan CB, maka fungsi fx tadi terintegralkan pada AB. Jadi kalau misalnya dia ada dua fungsi ya, fungsi ini fungsi pertama tapi batasnya beda kayak gini. Ini biasanya kalau ada dua buah fungsi ya pada bentuk yang sama fungsinya, kemudian batasnya yang berbeda, maka ini fungsi si fx, fungsi fx juga, tapi ini batasnya dari A ke C, kemudian dilanjutkan dari C ke B. Setahu saya bentuknya, saya agak lupa sih, tapi bentuknya kayak gini. Gini ya. Nah, jadi dia ada batas di sini, kita buat batas. Misalnya dia buat batas di sini, dan batas di sini. Jadi dia kayak ada dua batas yang berbeda. Nah, untuk membentuk seperti ini, dia langsung aja kita batasnya dari A ke B, karena C ini sama ya batasnya, perbatasan A ke C dengan kemudian C ke B disambung, maka dia batasnya kita buat aja tinggal A ke B pada fungsi fx. Oke, nah ini sebagai contoh. Mungkin yang model-model seperti ini nanti lebih aplikatif pada luas ya, kita mencari luas, volume mungkin bisa lebih nampak jelas bentuknya, tapi ini kita masih sederhananya bentuk secara aljabarnya untuk menyelesaikan soal-soal yang bentuk integral. Jadi ini ada nomor 1, ketika integral 4 dx dari 1 C 3, nah ini kan C ya, kita bisa misalkan ini sebagai C yang tadi, C dx tadi, maka kita langsung aja, dia bentuk nomor 1
integral 1/3/4 dx. Nah tadi kan gini ya, jadi c nya itu 4 buka kurung. Nah kita tinggal kurangkan ya, 3 dikurang 1 berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah nomor 2 kita keluarkan, integral 02 2x dx. Nah kita keluarkan nih 2 nya, jadi integral 02x dx sama dengan 2 integral dari x adalah setengah x kuadrat, batasnya 0 sampai 2. Nah kalau misalnya dia batasnya dari 0 gitu sampai 2, yang 2 nya aja kita selesaikan, karena kalau kita masukkan 0, kalau bentuknya masih kayak gini ya, cuman kalau udah bentuknya kayak gini udah kita coba masukkan 0 bisa. Oke, nah kita coba masukkan 2 setengah kali 2 kuadrat dikurang, nah ini setengah kali 0 kuadrat, ini kan hasilnya 0 ya, ini hasilnya 0, maka jadi 2 buka kurung setengah habis ya, 1 tinggal 2 dikurang 0, maka hasilnya adalah 4. Nah nomor 3 saya buat dulu ya, ulang, integral 1/3 dari 5x kuadrat 5x kuadrat dx, maka hasilnya kita keluarkan 5 nya, integral dari 1/3 x kuadrat dx. Nah integral dari x kuadrat adalah 1/3 x pangkat 3, batasnya 1 sampai 3. Nah ini 5 1/3, kita masukkan 3 kuadrat dikurang 1/3 kali 1 pangkat 3. Ini 5, ini bisa habis ya, tinggal 3 dikurang 1/3 dikali 1 pangkat 3 itu kan 1 kali 1/3 adalah 1/3. Nah cara gampangnya kita kali dulu nih, 3 kali 3 9, 9 kurang 1 8, 8/3, berarti 5 kali 8 adalah 40/3. Oke, nah selanjutnya nomor 4 ya, ini batas, ini nomor 3. Kita coba di nomor 4, integral batasnya dari 1 sampai 4 ya. Terus soalnya 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat, 4x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah 3x, oke, ditambah 2 dx. Nah ini bisa kita pakai yang aturan penjumlahan dan pengurangan tadi, kita bisa pisahkan untuk mempermudahnya, tapi bisa langsung juga bisa, tapi untuk kita coba ya untuk mempermudahkannya. Nah kita buat integral 1/4 4x pangkat 3 dikurang integral x kuadrat ya kan dx, saya lupa dx nya, ditambah integral 3x dx, ini 1/4, ditambah integral 2 dx, ini 1/4 ya batasnya. Oke, kita selesaikan yang ini dulu. Yang pertama, yang ini kita coba selesaikan, berarti dia jadi 4-nya kita keluarin. Nah sebenarnya kalau sudah bisa nggak apa-apa kita langsung, tapi ini saya coba pelan-pelan supaya bisa lebih memahaminya ya. Dikurang integral 1/4 x kuadrat dx. Sebenarnya kalau nggak dipecah juga bisa sih, kita langsung masukkan aja nilainya, 1/4 3x dx ditambah integral 2 dx 1/4. Oke, nah ini saya buat sama dengan di sini 4 udah kita keluari, buka kurung. Nah x pangkat 3 adalah 1/4 x pangkat 4, batasnya 1/4 dikurang x pangkat 2 adalah 1/3 x pangkat 3, 1/4 ditambah 3, ini kita keluarin setengah ya, ini x saja, x 1/4 ditambah jadi 2 buka kurung 4 kurang 1. Nah ini sama dengan kita masukkan 4-nya, berarti tinggal 4 pangkat 3 ya, habis 4-nya 4 pangkat 3 dikurang 1/4 dikurang lagi. Nah ini 1/3 ya, 1/3 kali 4 pangkat 3 ya kan, dikurang 1/3 ditambah 3 kali setengah pangkat 4 pangkat, nggak pakai pangkat ya, mana ya x, sorry ini pakai 2, pangkat 2 dikurang 1/2 karena dia 1 ya, ditambah 2 kali
Oke, ini jadi 4 sama dengan 4 buka kurung 4 pangkat 3 adalah 64 dikurang 1/4 dikurang dari 4 pangkat 3 64/3 dikurang 1/3 ditambah 3 ya buka kurung 4 pangkat 2 16 16 bagi 2 adalah 8 dikurang setengah terus ditambah 6. Oke, ini sama dengan 4. Berarti ini 64 kali 4 adalah 4 kali 4 16 1 24 25 25 kurang 1 berarti 255 dibagi 4 dikurang ini berarti 63/3 ditambah 16 kurang 1 15 15/2 ditambah 6. Oke, ini sama dengan dicoret 255 dikurang 63 bagi 3 berarti 21 ya kan 21 ditambah ini jelek nih angkanya 3 kali 15 45/2 ditambah 6. Ini kita coba dulu tambah 6 255 dikurang 21 adalah 234 ditambah 45/2 ditambah 6 sama dengan 240 tambah 45/2 ini berarti 480 tambah 45/2 berarti 5 ini 5 12 dah dibagi 2. Oke, sekarang nomor 5. Nah, lihat bentuk seperti ini adalah bentuk untuk substitusi. Oke, nah kita misalkan bahwasanya U itu sama dengan 2x dikurang 1, maka DU sama dengan 2dx. Maka dx sama dengan du/2. Nah, kita masukkan dia menjadi integral 1/2 U pangkat 3 dx-nya berubah menjadi du/2. Dan kan kita bisa keluar ya. Integral dari 1/2 U pangkat 3 du. Berarti setengah U pangkat 3 adalah 1/4 U pangkat 4 dengan batas 1/2. Nah, ini masih bentuk U, kita balikkan lagi. Berarti ini jadi 1/8 ya. U-nya yaitu 2x kurang 1. Nah, kita mesti balikin lagi ya. Kemudian kita masukkan batasnya. Ini 1/8 saya keluarkan. Berarti dia 2x kurang 1 pangkat 4. X-nya berubah menjadi 2 ya. Kan batas 2 ya pertama. Kemudian dikurang 2x kurang 2 kali 1 pangkat 4 sama dengan 1/8. 2 kali 2 adalah 4 kurang 1 adalah 3 berarti 3 pangkat 4. 2 kali 1 2 dikurang 1 1 pangkat 4. Ini sama dengan 1/8. 3 pangkat 4 81 dikurang 1 pangkat 4 adalah 1 maka 1/8 kali 81 kurang 1 adalah 80. Ini bisa kita coret jadi 10 ya. Maka hasilnya adalah 10. Oke, sampai di sini aja. Saya harap bisa dimengerti dan bisa dipahami. Apabila misalnya masih kurang mengerti, bisa kita coba dengan mengerjakan banyak soal ya. Banyak soal, semakin banyak latihan maka akan semakin mudah dan bisa mengerti. Jadi sebenarnya ini sama seperti integral tak tentu, hanya saja ini mempunyai batas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.